Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya bahas 10 soal sifat koligatif larutan, tapi khusus sifat penurunan titik beku saja ya. Di video sebelumnya kan ada yang khusus untuk kenaikan titik didih. Kali ini khusus untuk penurunan titik beku. Materi kimia kelas 12 semester 1. Oke, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, slide pertama soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Kita start dari soal nomor 1. Katanya label sebuah es krim ada tulisan es krim harus disimpan pada suhu minus 15 derajat Celcius atau kurang agar tetap membeku. Ya benar ya, biar nggak cair ya. Oke, katanya es krim tersebut mengandung 34,2 gram sirup sukrosa dengan MR342. Ada juga sejumlah air. Hitung volume air yang digunakan dalam proses pembuatan es krim tersebut. Ada KF air 1,86. Oke, sebenarnya ini tinggal masuk rumus saja ya. Tapi gini, kan kita cari dulu delta TF-nya. Delta TF selisih antara titik beku pelarut murni air dengan titik beku larutannya, atau di sini S-nya ya. Jadi ini 0 dikurang min 15. Di plus dia ya, 15 derajat Celcius lah selisihnya. Ya kan standarnya kan 0 kan untuk air, turun 15 kan, jadi minus 15. Nah, jadi penurunannya itu deltanya itu yang 15 derajat Celcius. Udah, tinggal kita masukkan rumus delta TF KF kali M. Ini nggak ada I karena bukan elektrolit ya. Jadi semuanya di sini non elektrolit satu video ini. Ini 15, KF-nya 1,86. Langsung aja ya, molalitas itu saya buat di sini deh. Massa zat terlarut dalam gram bagi MR-nya kali 1000 per gram dari pelarut. Nah, dalam hal ini pelarutnya air. Ingat hati-hati kalau bukan air ya. Oke, berarti di sini massa zat terlarutnya 34,2 gram. MR-nya 342 kali 1000 per, nah ini yang kita cari nih, massa air ya, gram air. Oke, 34,2 dengan 342 itu 0,1 ya, kali 1000 jadinya 100 ya. Atau 15 sama dengan 1,86 kali 100 per massa air, atau massa air sama dengan 1,86 kali 100 dibagi 15. 186 dibagi 15 sekitar 12,4 gram. Tapi yang ditanyakan volume. Nah, sedangkan kita dapat massa ya, 12 gram. Ingat bahwa massa jenis air adalah 1, rho-nya 1. Massa per volume ya, perbandingan massa dengan volume. Itu artinya kalau 12,4 gram itu sama dengan 12,4 mililiter. Jadi itulah volume air dalam pembuatan es krim tadi. Oke, nomor 2. Di negara dengan 4 musim, cairan nih ya, cairan glikol MR-nya 52 biasanya ditambahkan pada air radiator mobil untuk menghindari pembukuan air radiator selama musim dingin. Oke, benar ya. Hitung berapa massa glikol yang perlu ditambahkan jika volume air radiatornya adalah 2,5 liter. KF-nya ada, perkiraan suhu udara itu minus 7,44 ya. Oke, jadi kita dari sini dulu nih. Kita cari delta TF selisih antara yang 0 dengan ini 7,44, jadinya plus 7, nggak perlu ditulis plusnya ya, 7,44 derajat Celcius lah selisihnya ya, karena kan dari atasnya tuh 0 terus turun 7,44 jadi min 7,44. Jadi delta TF-nya tuh 7,44. Tinggal masuk rumus lagi ya. Delta TF
KF kali M 7,44, KF-nya 1,86. Langsung aja ya, massa yang dicari, MR-nya sudah ada 62 dibagi 2500 ya, 2,5 liter. Nih, tinggal putar-putar nih ya, atau massa berarti 7,44 kali 62 kali 2500 bagi 1,86 kali 1000. Coret 2, sisanya pakai kalkulator. Nah, ini 620 gram lah ininya ya, massa si glikolnya ya pada air radiator itu. Oke, lanjut next. 3 dan 4, nomor 3 ya. Penjual es keliling menambahkan 180 gram glukosa C6H12O6, ini MR-nya juga 180 nih, dalam 500 ml air, pelarutnya air, oke aman ya. Pada pembuatan resep pembuatan minuman esnya. Hitung titik beku minuman es tersebut kalau KF-nya 1,86. Nah, ini lebih mudah ya, tinggal masuk rumus ini. KF kali M, KF-nya 1,86, M-nya massa 180, MR juga 180, dikali 1000 per 500 gram ya, walaupun ini 500 mili karena rho-nya 1. Ini habis, ini 2, berarti 3,72 derajat Celcius lah penurunan titik bekunya. Maka titik bekunya 0 dikurang 3,72, ini minus 3,72 derajat Celcius lah minuman es tadi. Oke, nomor 4 ada 180 gram, ini mirip sama soal nomor 3 juga nih ya. Non elektrolit, nah tapi ini MR 60 ya, hati-hati. Dilarutkan dalam air, volumenya 2500 mili. Hitung titik bekunya, KF-nya juga segini. Masuk rumus lagi. KF kali M 1,86, 180 gram, MR-nya 60, 1000, 2500. Ini kan 3 ya, bisa dicoret-coret nih kalau mau dicoret ya. 1,86 kali 300 per 25. Oke, ini sekitar 2,23 ya derajat Celcius. Oh, tapi yang ditanya titik bekunya ya, TF-nya berarti 0 dikurang 2,23 minus 2,23 lah titik beku larutannya. Lanjut lagi. Indikator phenolphthalein dilarutkan dalam pelarut etanol. Ingat, hati-hati, pelarutnya bukan air. KF-nya katanya minus 2. Oke, ini cukup jarang ketemu ya yang KF minus, tapi kita ikuti aja soalnya. Terbentuklah nanti larutan PP. Berapa sih MR dari indikator PP tadi? Kalau masanya 31,8 gram yang dipakai, volume etanolnya 200 mili. Larutan PP mengalami penurunan titik beku. Penurunnya ini sudah delta ya. Ini udah delta TF. Minus 1 derajat Celcius dan rho atau massa jenisnya 789 kg per meter pangkat 3 ya. Oke, masuk aja lah rumus dulu. Delta TF KF kali M, kita ikuti data aja, katanya min 1 ya kita ikuti. KF nya katanya minus 2, kita ikuti. Minus ketemu minus habis ya. Nah, 31,8 dibagi MR yang dicari
kali 1000 dibagi massa atau gram dari etanol, tapi yang dikasih tahu volume. Kita ubah dengan bantuan massa jenis. Di rho sama dengan 789 kg per meter kubik, sama dengan 0,789 gram per cm kubik atau mililiter. Jadi 0,789 sama dengan massa dalam gram dibagi 200 mili. Ya, massanya tinggal kali silang. 0,789 dikali 200. Dapatlah ini 157,8 gram. Jadi yang 200 mili ini sama dengan 157,8 gram. Ini yang masuk sini. Jadi jangan 200-nya dimasukkan karena di sini gram pelarut bukan mili pelarut. Kecuali air ya, masanya sama dengan volumenya. Oke, minus-minus coret 1/2 itu 0,5 ya. Berarti 31.800 ya. Dibagi MR kali 157,8, atau pindahkan MR sama dengan 0,5 kali 157,8. Oke, ini sekitar 403 gram per mol ya. Itulah MR-nya si PP tadi ya. Lanjut nomor 6. Ada larutan X mendidih pada suhu 102,8 derajat Celcius. Pada suhu berapa dia membeku? Oke, jadi ini kasih tahu didih, tanya beku, gitu ya, kurang lebih ya. Oke, kita main dari sini dulu. Didih itu boil ya, B. Berarti selisih dari larutan dengan pelarutnya. Nah, larutannya 102,8 derajat Celcius. Pelarut murninya kan kalau kita anggap air itu kan 100 derajat Celcius. Berarti ada selisih 2,8 derajat Celcius. Nah, itulah delta TB-nya. Oke, masuk rumus delta TB KB kali M. Ini kan 2,8. KB-nya dikasih tahu juga nih 0,52. Berarti kan otomatis M-nya dapat ya, 2,8 dibagi 0,52. 5,3846 M atau molal. Nah, untuk apa ini? Inilah yang dipakai nanti untuk menentukan titik beku ya. KF kali M. Nah, KF-nya 1,86, M-nya yang dapat tadi 5,3846. Nah, ini pembulatan saja ya, sekitar 10 0,15 lah. Berarti TF larutannya ya freeze beku ya, berarti turun dari 0 turun 10,015, jadi dia minus. Nah, itu dia caranya. Tujuh dan 8. Ada nomor 7 ya, 60 gram urea, MR-nya 60 juga. Oke. Dilarutkan dalam 100 ml etanol. Hati-hati, etanolnya dalam mili. Nanti kita butuhnya dalam gram. Titik beku larutannya min 116,59, sedangkan murninya min 114,6. Berapa tetapan titik beku molal? Ini ya K ya. KF yang dicari nih. Oke, jarang-jarang ini tanya KF ya. Oke, kita cari selisihnya dulu. Cari delta TF. Selisihnya kan berarti min 114,6 yang murninya dikurang nih larutannya, atau tambah jadinya ya. Berarti 116,59 kurang 114,6. Ini 1,99 positif ya. Nah, inilah delta TF-nya, penurunan titik bekunya.
Lalu masuk rumus delta TF sama dengan KF kali M-nya. KF-nya sudah dapat 1,99. Nah, M-nya kita bongkar lagi. Massa urea 60, MR-nya juga 60, coretnya. 1000 per gram si etanol, tapi etanolnya masih dalam ini volume. Ya, kita ubah pakai bantuan ini ya. Rho sama dengan 789 kg per meter kubik sama dengan 0,789 gram per cm kubik atau mili. 0,789 ini sama dengan massa dalam gram dibagi volumenya 100 kali silang, berarti 78,9 gram. Jadi yang 100 mili itu sama dengan 78,9 gram. Udah, tinggal masukin ke sini. Tinggal hitung-hitungan lagi nih. Jadi, delta TF, sorry, ini KF yang dicari, sorry. Ini 1,99 ya. Jadi KF sama dengan 1,99 dikali 78,9 dibagi 1000. Nah, dapatlah 0,157 derajat Celcius per molar. Itu satuan dari K-nya ya. Oke, lanjut nomor 8. Berapa gram urea yang MR-nya 60 yang harus dilarutkan ke dalam 250 gram air agar larutan yang terjadi membeku pada suhu 0,74 di bawah titik beku. 0,74 di bawah titik beku air. Berarti 0 ke bawahnya itu 0,74 gitu ya. Jadi titik bekunya itu min 0,74. Jadi ini sebenarnya delta TF penurunannya. Oke, tinggal masukkan delta TF KF kali M 0,74 1,86. Yang ditanyakan massa. MR-nya 60 si urea. Airnya katanya 250. Coret ini 4. Dengan ini juga bisa 15. Maka massa 0,74 kali 15 1,86 sekitar 5,967 gram. Oke, slide terakhir 9 dan 10 ya. Nomor 9, ada zat masanya 5,3 gram dimasukkan ke dalam 500 gram air. Oke, kalau pelarutnya air aman. Membeku di suhu minus 0,576 derajat Celcius. Berapa MR-nya jika KF-nya 1,86? Sama aja ya. Delta TF KF kali M. Nah, kita cari delta TF-nya dari sini nih. Delta TF 0 dikurang min 0,576. Di positif deh ya. Nah, itu yang jadi deltanya ya, 0,576. KF 1,86. Nah, ini langsung aja nih. 5,3 dibagi MR yang dicari kali 1000 per 500 sudah dalam bentuk gram ya. Bisa coret 2. MR-nya sama dengan 5,3 kali 2 kali 1,86 dibagi 0,576. Cek lagi ya, bentar. MR-nya pindah ke sini, berarti oke. 5,3 kali 2 kali 1,86 dibagi 0,576, dapatlah 34,2 gram per mol. Beres. Oke, last one ya. Ada larutan dalam air mendidih di 101,4 derajat Celcius.
KB-nya 0,52, KF-nya 1,56, membekunya di suhu berapa? Ini mirip yang soal tadi ya. Kita ke delta TB dulu. Selisih antara TB larutan dengan TB pelarut 1,4. Inilah delta TB-nya. Delta TB sama dengan KB kali M 1,4, KB-nya 0,52 kali M. Atau dapat M sama dengan 2,69 ya. 1,4 bagi 0,52. Nah, kita pakai ini untuk menentukan delta TF. KF kali M 1,86. Ini cari pakai M yang barusan dicari. Nah, ini sekitar 5 derajat Celcius. Maka TF dari larutannya titik beku ya, berarti turun dari 0 turun 5. Jadi minus 5 derajat Celcius. Oke, selesai. Itu dia 10 soal tentang penurunan titik beku, salah satu sifat dari sifat koligatif larutan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.